Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan terkait dengan analisis finansial yang berdasarkan perhitungan RAB yang mengacu pada AHSP Kota Semarang tahun 2022, AHSP Bidang Bina Marga, dan AHSP Bidang Cipta Kerja tahun 2022. Dengan saya sendiri, Samsul Mu'arif, dan anggota Muhammad Rizky Fano Akbar, Bagus Jiwandono, Muhammad Raihan Putra Arfi. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk flowchart dan alur pengerjaan dari tugas ini, yaitu mulai, kemudian selanjutnya adalah pengumpulan data dan pembuatan program hitung untuk analisis finansial, dan juga pengumpulan data untuk AHSP dan RAB. Setelah kita melakukan pengumpulan data tersebut, maka langkah selanjutnya adalah kita merekapitulasi bill of quantity dan menghitung AHSP-nya. Dilanjutkan, langkah selanjutnya yaitu perhitungan RAB, dan setelah kita menghitung di RAB-nya, kita menentukan biaya operational and maintenance dan biaya konstruksi, juga menghitung kebutuhan SDM, bar chart, dan kurva S. Setelah kita melakukan perhitungan kebutuhan SDM, bar chart, dan kurva S-nya, maka kita melengkapi dokumen berdasarkan hasil analisis dan perhitungan. Kemudian pada tahap menentukan biaya operational and maintenance dan biaya konstruksi, langkah selanjutnya adalah kita melakukan analisis finansial. Yang analisis finansial ini juga merupakan langkah setelah dari dikumpulkannya data dan pembuatan program hitung untuk analisis finansial. Setelah kita melakukan analisis finansial, kemudian sama seperti tahap perhitungan kebutuhan SDM, bar chart, dan kurva S, setelahnya kita melengkapi dokumen berdasarkan hasil analisis dan perhitungan. Barulah setelah itu kita melakukan pengecekan apakah proyek layak atau tidak. Ketika proyek layak, maka proses dinyatakan selesai. Dan ketika proyek tersebut belum layak, maka dilakukan peninjauan analisis finansial ulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, RAB atau rencana anggaran biaya yaitu daftar harga perhitungan rincian anggaran biaya yang dibutuhkan sebelum melakukan pekerjaan pembangunan suatu proyek. Nah, RAB ini digunakan untuk mencakup seluruh harga-harga material hingga upah para pekerjanya secara terperinci dan mendetail. Sebagai suatu dokumen yang berisikan detail-detail dari anggaran sebuah proyek, RAB tentunya tersusun dari beberapa komponen seperti uraian pekerjaan, harga satuan, volume pekerjaan, upah pekerja, material, bahan bangunan, dan total biaya keseluruhan. Nah, dalam pembuatan RAB pada proyek ini digunakan analisis harga satuan pekerjaan berdasarkan SK Wali Kota Semarang tahun 2022. Sedangkan untuk uraian pekerjaan beserta dengan volume pekerjaan berdasarkan dari Bill of Quantity atau BOQ dan backup perhitungan volume dari proyek pembangunan bidang LPG. Bill of Quantity atau BOQ sendiri yaitu dokumen yang terdiri dari jumlah tertentu yang diukur dari item yang diperlukan untuk suatu proyek berdasarkan gambar dan spesifikasi dalam dokumen tender. Nah, dengan menggunakan AHSP Kota Semarang tahun 2022 dan volume pekerjaan dari BOQ dan backup perhitungan volume tersebut, maka RAB dapat dibuat dengan bantuan program Microsoft Excel, sehingga didapat rekapitulasi RAB seperti pada tabel berikut ini. Nah, dari tabel rekapitulasi RAB berikut, didapatkan total biaya keseluruhan dari masing-masing item pekerjaan yaitu sebesar 30.545.879.468,27 rupiah. Nah, dari total biaya tersebut dikenakan pajak PPN sebesar 11% berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, yaitu sebesar 3.360.046.741,51 rupiah. Sehingga diperoleh total biaya keseluruhan ditambah pajak PPN sebesar 11%, yaitu sebesar 33.905.926.210 rupiah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai bar chart dan kurva S. Bar chart sendiri merupakan diagram alur pelaksanaan pekerjaan yang dibuat untuk menentukan waktu penyelesaian pekerjaan dalam sebuah proyek konstruksi. Sedangkan untuk kurva S merupakan grafik yang menunjukkan hubungan antara kemajuan pelaksanaan suatu proyek terhadap waktu penyelesaian. Dalam proyek pembangunan gudang LPG ini, ditargetkan masa konstruksi selama 5 bulan atau 20 minggu. Berdasarkan uraian pekerjaan dalam Bill of Quantity, backup perhitungan volume, serta RAB, maka dapat dibuat time schedule berupa bar chart dan kurva S.
Untuk perhitungan bobot tiap item pekerjaan diperoleh dari membagi jumlah harga tiap item pekerjaan dengan jumlah total harga seluruh item pekerjaan dikali 100%. Berikut merupakan bar chart dan kurva S dari kelompok kami. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Untuk analisis finansial, beberapa asumsi-asumsi yang digunakan diantaranya adalah interest rate dalam satuan persen, yaitu sebesar 10,63%, dan juga yang kedua ada inflation rate sebesar persen pula, yaitu sebesar 5,42%. Yang pertama kali kita hitung adalah warehouse investment atau net, yaitu dari hasil RAB sebelum dikenakan pajak PPN tadi sebesar 30.555.879.468,27 rupiah. Kemudian angka yang kedua yaitu kita menghitung operational cost per tahun yang terdiri dari biaya staffing dan juga biaya operasional kantor dengan masing-masing growth faktornya yaitu sama sebesar 7,8%. Kemudian didapatkan dari kedua biaya ini dari tahun ke-1, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima seperti tertera pada tabel berikut. Kemudian yang ketiga adalah kita menentukan maintenance cost dengan asumsi 1% dari neto investment, yaitu dengan komponennya ada lampu, mesin-mesin, dan gudang. Kemudian pada tahun ke-1, tahun kedua, tahun ketiga, dan keempat sampai dengan kelima tersaji nilainya pada tabel berikut. Yang keempat adalah kita menghitung asuransi properti all risk, yaitu sebesar 2,5% dengan at cost 1 kali, yaitu nilainya sebesar 763.686.986,71 rupiah. Dan yang kelima kita menghitung IMB dengan nilai perkiraan sebesar 30.000 per meter persegi dengan at cost 1 kali sebesar 889.500.000 rupiah, dan juga kita menghitung izin-izin lainnya dengan asumsi 15% dari IMB dengan at cost 1 kali pula, yaitu sebesar 133.425.000 rupiah. Kemudian setelahnya kita menghitung subtotal dari nilai investasi, yaitu tentunya sebelum pajak, dengan menjumlahkan nilai-nilai di atas. Jumlah totalnya yaitu sebesar 32.352.451.454,98 rupiah. Dengan nilai PPN dan PPH, yaitu dengan PPN-nya 11% berdasarkan peraturan yang terbaru, dan juga PPH-nya sebesar 2,5%, maka didapatkan total pajak PPN dan PPH-nya sebesar 13,5%. Maka akan diperoleh sebesar 4.334.880.946,42 rupiah. Dan kemudian untuk nilai investasi pembangunannya atau net present value merupakan penjumlahan dari subtotal ditambah dengan PPN dan PPH, yaitu sebesar 36.697.332.401,40 rupiah. Dan untuk arus masuknya atau cash flow-nya, di sini kami mengasumsikan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan per tahunnya yaitu sebesar 13 miliar rupiah per tahun. Nah, dengan pajak diperoleh dari perhitungan besarnya subtotal nilai investasi pada analisis finansial dikali dengan besarnya pajak PPN dan PPH yaitu sebesar 13,5%. Dengan contoh perhitungan cash flow-nya yaitu laba operasi ditambah pajak ditambah depresiasi. Yaitu pada contoh perhitungan cash flow tahun 1, cash flow-nya sebesar 13 miliar dari laba operasinya, dikurang pajaknya yaitu sebesar 4.364.880.946,42 rupiah, ditambah dengan depresiasinya yaitu sebesar 1.735.667.973,41 rupiah. Maka didapatkan cash flow totalnya sebesar 10.370.787.026,99 rupiah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu menguji kelayakan untuk mengetahui apakah proyek ini layak untuk dilaksanakan atau tidak. Untuk menguji kelayakan, kami menggunakan beberapa analisis kelayakan finansial, diantaranya perhitungan net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, dan juga perhitungan profitability index atau PI. Untuk net present value sendiri adalah nilai sekarang dari keuntungan bersih yang akan diperoleh di masa mendatang. Untuk perhitungan NPV dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri bagian atas. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai NPV sebesar 1.994.472.359 rupiah, di mana nilai NPV ini lebih besar daripada 0, maka proyek yang akan dijalankan layak untuk dilaksanakan. Untuk perhitungan kedua yaitu internal rate of return atau IRR, adalah besarnya tingkat pengendalian modal sendiri yang digunakan dalam menjalankan suatu usaha. Untuk perhitungan IRR dapat dilihat pada tabel di bagian kanan atas.
Berdasarkan hasil perhitungan trial and error, sehingga nilai NPV sama dengan 0, diperoleh nilai IRR sebesar 12,75%. Di mana nilai IRR ini akan dibandingkan dengan nilai interest rate tadi yang sebesar 10,63%. Diperoleh bahwa nilai IRR lebih besar dari nilai interest rate, maka proyek yang akan dijalankan layak untuk dilaksanakan. Perhitungan kelayakan finansial yang terakhir yaitu Profitability Index atau PI. PI sendiri merupakan rasio nilai sekarang dari arus kas yang akan diterima dalam sebuah investasi. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai PI sebesar 1,015, di mana nilai PI ini lebih besar daripada 1, maka proyek yang akan dijalankan layak untuk dilaksanakan. Untuk perhitungan nilai PI ini diperoleh dari membandingkan total nilai benefit dan cost dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5. Next. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan terkait dengan analisis finansial. Berdasarkan perhitungan analisis finansial yang melalui rencana anggaran biaya atau RAB pembangunan gudang LPG dengan mengacu pada AHSP Kota Semarang tahun 2022, AHSP Bidang Bina Marga, AHSP Bidang Cipta Kerja, dapat disimpulkan bahwa dengan melalui uji kelayakan dengan menghitung Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, dan Profitability Index atau PI terhadap pembangunan gudang LPG tersebut, sehingga didapatkan dari hasil uji kelayakan bangunan gedung gudang LPG tersebut layak untuk dilaksanakan atau dibangun. Demikian presentasi dari kelompok 11 yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.